Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulinda Herlista, NIM 4011864, Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka untuk tugas metodologi penelitian, yaitu 3 konsep berkait: pendahuluan, kajian pustaka, dan kerangka konseptual. Pengertian studi pendahuluan. Pengertian studi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penelitian ilmiah, kajian dan telaahan. Dapat diambil kesimpulan bahwa studi berarti kegiatan yang dilakukan peneliti dengan menggunakan kajian-kajian ilmiah yang mencakup wilayah, objektif, rasional, dapat dibuktikan, dan lain sebagainya. Dan pengertian studi ini akan memberikan informasi bahwa yang disandingkan dengan merupakan hal yang bersifat ilmiah dan hasil dari sebuah penelitian. Pengertian pendahuluan. Pengertian pendahuluan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang mula-mula dilakukan atau dengan kata lain disebut permulaan. Arti selanjutnya yaitu pembukaan atau kata pengantar dari sebuah pidato atau buku karangan dan sebagainya. Jadi, yang dimaksud dengan studi pendahuluan adalah suatu hal yang mula-mula harus dilakukan pada kegiatan atau kajian penelitian ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian. Selain itu, studi pendahuluan juga merupakan studi yang dilakukan untuk mempertajam arah studi utama. Dalam nada yang sama, studi pendahuluan juga ada yang mengartikan suatu hal yang sering dilakukan untuk penelitian survei. Komponen studi pendahuluan menjelaskan mengenai alur pikir pemilihan topik dan area riset atau latar belakang, ruang lingkup dan batas-batas riset, asumsi yang digunakan dan tujuan umum riset. Elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama latar belakang masalah, mengenai permasalahan yang ditemukan di lapangan dan kesenjangan antara kenyataan atau realita dengan teori. Penulis itu juga menjelaskan alasan dan dasar pemilihan topik. Yang kedua, rumusan masalah mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang ketiga, batasan masalah mengenai batasan permasalahan yang ingin dibahas sehingga cakupan bahasan tidak meluas dan tetap relevan. Yang keempat, tujuan penelitian berisi tentang kalimat pertanyaan yang mengacu pada pertanyaan rumusan masalah. Yang kelima, hipotesis, pertanyaan sesuai yang dianggap benar untuk mengutarakan pendapat dan keberadaannya masih perlu dibuktikan dalam penelitian. Yang keenam, manfaat penelitian. Sebuah penelitian itu tentu memiliki manfaat untuk banyak orang. Pada bagian ini tertulis manfaat apa yang diperlukan oleh kalangan tertentu maupun masyarakat pada umumnya. Kajian pustaka itu diuraikan konsep-konsep, pengertian, penjelasan, jenis-jenis, faktor-faktor, dimensi, indikator, unsur-unsur, ciri-ciri, langkah-langkah, aturan, hukum-hukum, undang-undang, dalil yang ada hubungannya dengan variabel yang diteliti berdasarkan referensi kepustakaan yang mendukung. Kutipan kajian pustaka itu bisa dikutip penuh atau hasil dari kristalisasi penulis. Di samping hasil teori, dalil hukum dalam bagian ini juga berisi hasil kajian empirik dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk disintesiskan dengan teori yang ada. Hindari teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berkontribusi ke dalam. Selanjutnya, manfaat kajian pustaka. Yang pertama itu peneliti akan mengetahui dengan pasti apakah permasalahan yang akan dipilih dan dipecahkan benar-benar belum diteliti oleh orang lain. Yang kedua, dengan mengadakan kajian literatur, peneliti itu dapat mengetahui masalah yang mungkin lebih menarik untuk dipecahkan. Yang ketiga, dengan mengetahui banyak hal, peneliti itu akan mudah dalam menyelesaikan penelitiannya. Yang keempat, menjadikan kedudukan peneliti dalam kegiatan menjadi semakin siap karena telah menggunakan aturan akademik yang berlaku. Komponen kajian pustaka itu melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Definisi kerangka konseptual.
Kerangka konseptual adalah berkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian digunakan dalam pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual itu menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Komponen kerangka konseptual itu mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian, mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai, atau bukan membahas komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri, terpisah dari tema pokok penelitian, menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Contoh kerangka konseptual itu yaitu judul Agama dan Ekonomi, atau makna agama bagi pedagang Arab di makam Sunan Ampel Surabaya. Kerangka konseptual, kaitan antara agama dan perilaku ekonomi. Yang pertama, peran pemahaman agama dalam mengarahkan, dan yang kedua, perilaku seseorang dalam berbisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.